Baik, jadi perkenalkan nama saya Michael Gibson Gondowinoto dengan NIM 24310101068. Saya berasal dari kelas 2B absen 9 dan pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang program yang saya buat, yaitu sistem pengisian chat otomatis sebagai tugas besar dari mata kuliah PLC. Yang pertama, saya akan menjelaskan cara kerja program. 1. Saat operator memasukkan nilai counter pada bagian input, sistem masih berada dalam kondisi standby dan menunggu perintah start. Kedua, setelah tombol start ditekan, sistem mulai bekerja. Piston 1 aktif dan konver bergerak untuk membawa kaleng menuju sensor pertama. Ketiga, ketika kaleng terdeteksi oleh sensor 1 atau S1, konver berhenti. Sensor bekerja secara berurutan sehingga S2 dan S3 belum dapat aktif sebelum S1 mendeteksi. Pada posisi ini, valve membuka dan proses pengisian cat dilakukan. 4. Setelah proses pengisian selesai, valve menutup kembali. Konver berjalan lagi untuk membawa kaleng ke posisi sensor 2. 5. Ketika kaleng terdeteksi oleh sensor 2 atau S2, konver berhenti. Piston 2 aktif untuk melakukan proses penutupan kaleng cat. 6. Setelah proses penutupan selesai, piston 2 kembali ke posisi awal. Konver kembali berjalan dan kaleng bergerak menuju sensor 3. 7. Ketika kaleng terdeteksi oleh sensor 3 atau S3, counter dikurangi sebesar 1. Konver tetap berjalan untuk mengeluarkan kaleng dari jalur. Jika counter masih lebih besar dari 0, sistem akan kembali ke langkah nomor 2 dan memulai siklus berikutnya. 8. Jika counter telah mencapai 0, sistem berhenti secara otomatis dan kembali pada kondisi standby untuk menunggu input counter selanjutnya. 9. Tombol stop hanya dapat bekerja jika satu siklus telah selesai, yaitu setelah S3 mendeteksi dan counter berkurang. Tombol emergency dapat menghentikan seluruh sistem kapan saja, dan seluruh aktuator seperti piston, valve, serta konveyor akan langsung off. Selanjutnya yaitu tabel input atau output. Di sini pada nomor 1, device start, saya menggunakan input address 0.00. Kedua, untuk stop, saya menggunakan input address 0.05. 3. Untuk tombol emergency, saya menggunakan 0.06. 4. Input, saya menggunakan input address DM00001. Yang kelima, pada sensor 1, saya menggunakan address 0.01. 6. Pada sensor 2, saya menggunakan address 0.02. 7. Pada sensor 3, saya menggunakan address 0.03. Dan 8. Pada reset batch, saya menggunakan input address 0.07. 9. Tampilan batch, saya menggunakan output address DM00010. 10. Untuk piston 1, saya menggunakan output address 100.00. 11. Untuk konveyor, saya menggunakan output address 100.01. Ke-12, untuk valve, saya menggunakan address 100.02. 13. Piston 2, saya menggunakan address 100.03. 14. Untuk hitungan, saya menggunakan address CNT 0. Dan untuk 15, untuk lampu emergency, saya menggunakan address 100.00. Selanjutnya yaitu tabel timer dan counter. Pada nomor 1 yaitu timer 1, saya menggunakan address T0. Dan pada nomor 2, timer 2, saya menggunakan address T1. Pada nomor 3, timer 3, saya menggunakan address T2. Dan pada nomor 4, timer 4, saya menggunakan address T3. Pada nomor 5, untuk timer 5, saya menggunakan address T4. Dan pada nomor 6, timer 6, saya menggunakan address T5. Untuk nomor 7, timer 7, saya menggunakan address T6. Yang ke-8 yaitu counter 1, saya menggunakan address C0. Yang ke-9, pada counter 2, saya menggunakan address C1. Dan ke-10, counter 3, saya menggunakan address C2. Berikut adalah timing diagramnya. Saat tombol start ditekan selama 1 detik, maka piston 1 dan konveyor akan menyala selama 5 detik. Kemudian,
kaleng cat akan melewati sensor 1 selama 1 detik, dan di situ valve akan menyala selama 3 detik untuk mengisi cat. Kemudian setelah valve selesai mengisi, maka conveyor akan aktif kembali selama 3 detik. Setelah itu, jika ada tombol emergency yang ditekan, maka semua proses akan berhenti seketika, dan lampu emergency akan menyala selama 2 detik sebanyak 3 kali, dan kemudian akan semakin cepat, yaitu menjadi 1 detik selama 3 kali. Dan setelah tombol emergency dilepas, maka siklus akan mulai berjalan kembali dan produksi akan melanjutkan ke pola berikutnya, yaitu karena di sini kita telah melewati sensor 1, maka selanjutnya adalah kaleng akan dibawa ke sensor 2 untuk melakukan penutupan kaleng. Di sini sensor 2 sudah mendeteksi kaleng selama 1 detik, kemudian piston 2 akan menutup kaleng selama 3 detik. Kemudian setelah menutup kaleng ini selesai, maka akan lanjut, yaitu conveyor akan hidup kembali selama 3 detik. Kemudian setelah 3 detik, sensor 3 akan mendeteksi kaleng tersebut selama 1 detik, dan hitungan akan aktif sehingga counter akan berjalan mundur. Kemudian setelah counter berjalan mundur, maka page juga akan aktif selama 1 detik untuk menunjukkan page produksi kaleng tersebut. Baik, jadi untuk sistemnya sendiri adalah seperti ini. Di sini ketika ingin memulai sistem ini, maka perlu untuk menginputkan dahulu jumlah kaleng yang ingin diproduksi pada bagian kontrol panel di input. Di sini misal saya menggunakan nilai 2, yang berarti 2 kaleng akan diproduksi. Kemudian saya tekan enter, dan tombol start saya tekan, maka piston 1 dan conveyor akan mulai berjalan hingga melewati sensor 1, kemudian conveyor berhenti dan valve akan mulai mengisi cat kaleng tersebut. Dan setelah selesai, conveyor akan berjalan, dan ketika melewati sensor 2, maka piston 2 akan bekerja dan mulai menutup kaleng tersebut. Ketika selesai, conveyor akan berjalan kembali, dan sensor 3 akan mendeteksi kaleng, dan counter akan berjalan mundur, dan batch produksi akan meningkat 1. Kemudian akan berlanjut lagi produksi. Ketika melewati sensor 1, valve akan menyala dan mengisi kaleng tersebut. Ketika selesai, conveyor akan berjalan kembali melewati sensor 2, maka piston 2 akan bekerja menutup kaleng tersebut, dan conveyor berhenti. Ketika selesai, conveyor akan berjalan. Di sini, ketika tombol emergency ditekan, maka seluruh sistem produksi akan berhenti. Dan ketika tombol emergency dilepas, maka conveyor akan berjalan kembali dan melanjutkan sistem produksi. Di sini ketika kaleng tadi sudah melewati sensor 2 dan piston 2, sehingga tidak dapat ditekan kembali, sehingga produksi akan berlanjut ke tahap selanjutnya, yaitu melewati sensor 3. Dan di sini counter telah mencapai 0. Ketika counter mencapai 0, maka piston 1 dan segala peralatan produksi akan berhenti, dan batch produksi di sini menghitung sesuai jumlah input yang diinputkan tadi. Untuk laddernya sendiri adalah seperti ini. Ini untuk tombol startnya, kemudian ini untuk sistem loopingnya. Untuk timernya sendiri di piston 1 adalah seperti ini, dan untuk conveyor adalah seperti ini. Kemudian untuk sensor 1 seperti ini, dan untuk timer valve adalah seperti ini. Kemudian untuk sensor 2 menggunakan program seperti ini. Timer piston 2 juga demikian. Dan sensor 3 seperti ini. Kemudian untuk hitungan atau inputnya tadi menggunakan counter seperti ini. Untuk tombol stop menggunakan seperti ini. Kemudian untuk lampu emergency yang tadi menyala adalah seperti ini fungsinya.
Untuk counter emergency yang kedua yang semakin cepat tadi adalah menggunakan counter 2 seperti ini. Kemudian untuk batch produksi sendiri menggunakan program yang seperti ini. Baik, itu saja presentasi dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.